Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, teman-teman sekalian. Oke, hari ini kita akan bicara soal yang agak-agak ngeri-ngeri dikit gitu ya, tentang korupsi aset di perusahaan gitu ya. Ini bagian dari sebenarnya menjadi grand theme atau menjadi grand tema di dalam setiap diskusi-diskusi tentang keamanan aset perusahaan ya. Nah, terkait dengan ini kita ingin diskusi dikit soal fraud terkait dengan aset perusahaan gitu ya. Fraud itu bisa macam-macam, yang intinya sebetulnya adalah perbuatan yang sangat-sangat merugikan perusahaan. Perusahaan itu bisa macam-macam ya, bisa dalam bentuk koperasi, bisa PT, bisa CV, bisa firma dan lain sebagainya. Bahkan perusahaan perseorangan pun juga bisa. Artinya kalau kita bicara perusahaan itu ya sebagai badan usaha ya, bukan sekedar sebagai badan hukum gitu ya, tapi juga badan usaha. Termasuk koperasi ya. Sekarang kan topik koperasi lagi hot itu ya, dengan kasus-kasus yang di berita-berita media ya kayak gitulah, kita semua udah tahu dan saya kira tidak perlu dibahas di channel ini begitu. Oke, teman-teman, saya ingin langsung bicara tentang fraud gitu. Fraud atau istilahnya adalah kecurangan ya, tapi itu bahasa bukan hanya kecurangan sebenarnya, tapi juga bahasa teknis dari penggelapan dalam jabatan tuh kalau di KUHP. Atau bisa jadi fraud itu juga mengacu kepada perilaku yang menunjukkan adanya keserakahan yang berakibat pada kacaunya aset milik perusahaan gitu. Ada yang dihilangin gitu ya, ada yang kemudian dicuri oleh manajemen atau oleh karyawan gitu, atau digelapkan secara melawan hukum, atau disalahgunakan. Nah, seperti itu gitu ya. Nah, kita bicara soal itu gitu ya. Nah, kita lihat kalau dari beberapa sumber ilmiah yang kita punya gitu ya, fraud terkait aset ini ada beberapa modus gitu ya. Pertama, kecurangan kas. Kas ini dalam konteks aset dalam pengertian uang ya. Kalau aset dalam pengertian bangunan, nanti ada lagi, atau mungkin aset dalam pengertian benda-benda fisik atau benda-benda bergerak yang dimiliki oleh perusahaan, ya itu ada macam-macam gitu ya. Kalau ada teorinya itu ada 4 gitu ya. Ada skimming atau kecurangan penerimaan kas sebelum dicatat ya. Yang kedua, larceny atau kecurangan kas setelah dicatat. Terus fraudulent disbursement atau kecurangan pengeluaran kas. Dan berikutnya adalah kecurangan penggantian biaya atau expense disbursement scam. Bisa jadi dalam bentuk markup dan lain sebagainya. Gitu ya teman-teman. Jadi ada 4 jenis itu ya. Nah, yang pertama adalah kita bicara soal kecurangan penerimaan kas atau skimming ya. Pertama, kecurangan penerimaan kas. Kecurangan penerimaan kas itu gimana sih intinya itu? Ya, apa yang dicatat, apa yang diterima, apa yang diolah, dan apa yang dikeluarin dari kas perusahaan itu nggak sesuai, nggak sinkron gitu ya. Kalau orang yang pemeriksa fraud pasti ngerti itu gitu. Yang namanya kecurangan kas itu ya seperti itu. Kalau kita bicara soal pidana itu bisa macam-macam. Itu ada penggelapan dalam jabatan bisa, ada pemalsuan dokumen juga bisa, ada penipuan pun ada begitu ya, pemberian keterangan palsu dan lain sebagainya. Itu biasanya menjadi salah satu modus di dalam konteks kecurangan kas ini atau kecurangan kas. Oke, teman-teman. Yang pertama, kita bicara soal kecurangan dalam penerimaan kas. Nah, ini ada 2 konteks. Yang pertama, kecurangan penerimaan uang sebelum dilakukan pencatatan. Yang kedua, kecurangan penerimaan uang setelah dilakukan pencatatan. Nah, ini ada skimming, ada larcening tadi. Skimming dan larceny. Oke. Nah,
Contohnya kalau skimming atau pencurian istilahnya, atau mungkin penggelapan terhadap kas yang belum dicatat, itu ada beberapa contoh. Yang pertama adalah pendapatan yang tidak dilaporkan atau dilaporkannya lebih kecil. Itu begitu. Jadi ada staff, ini koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah ya, kebetulan yang ngajak saya diskusi gitu ya. Ternyata ada kasus-kasus juga gitu ya. Jadi yang terkait dengan penerimaan kas yang belum dicatat, yang itu dilakukan kecurangan atasnya, ini banyak kita temukan di kasus-kasus fraud ya. Kebetulan saya sering diajak teman-teman koperasi untuk diskusi soal ini gitu ya. Ini biasanya kasusnya begini. Jadi kalau di koperasi, terutama mungkin koperasi simpan pinjam ya, yang sering ngajak diskusi sama saya, atau koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah juga sering ngajak gitu ya. Jadi kadang-kadang yang terjadi ada staff atau di level manajemen yang dia punya kewenangan untuk mengelola uang, terdeteksi melakukan penerimaan kas, tetapi kemudian tidak dilaporkan atau kemudian tidak dicatat. Nah, ketahuannya sebenarnya sederhana. Yang terjadi apa? Misalnya nih, ada nasabah yang melakukan angsuran, atau anggota pembiayaan atau peminjam yang melakukan pengangsuran. Angsuran itu masuk ke BMT atau ke koperasi begitu ya. Diterima oleh misalnya oknum marketing atau oknum staf keuangan atau oknum kasir misalnya, atau oknum teller atau oknum apa begitu. Tapi itu tidak dilaporkan. Sehingga yang terjadi apa? Di catatan keuangan BMT atau di catatan keuangan koperasi, si anggota ini masih punya pembiayaan, tetapi dia merasa sudah lunas gitu. Cilakanya kadang-kadang bukti pembayaran dia nggak ada gitu. Meskipun demikian, kadang-kadang konyolnya adalah kalau 1-2 orang mungkin masih mungkin si pelaku fraud ini belum ketahuan gitu. Pelaku fraud ini belum ketahuan. Tapi cilakanya korbannya banyak gitu ya. Sekarang misalnya begini, kalau ada satu orang misalnya ada merasa dia sudah ngangsul 50 juta misalnya dari pembiayaan 100 juta. Dia sudah merasa ngangsul 50 juta. Kalau satu orang mungkin, ini orang ini bohong gitu. Tapi kalau misalnya ada 100 orang yang ngaku hal yang sama, apa yang dalam pikiran kita? Sekongkol. Kayaknya gak mungkin deh gitu ya, 100 orang mengaku sudah ngangsur. Padahal di dalam catatan BMT atau catatan koperasi dia belum ngangsur. Apa yang terjadi? Ya sudah dipanggil harusnya penanggung jawabnya. Apakah oknum keuangan atau oknum staf dan lain sebagainya. Karena kalau seperti itu, kemungkinan terjadi fraud itu besar. Dan seringkali fraud terbongkar karena itu. Gitu ya. Jadi sepintar-pintar tupai melompat, petugas fraudnya harus lebih, anti fraudnya harus lebih pintar kan gitu kan. Kita mengacaukan sedikit peribahasa ya. Itu gitu. Nah, ini yang yang sering kita temui, bahwa ada perilaku fraud itu yang seperti itu. Berikutnya bisa jadi terkait dengan penerimaan kas atau kecurangan penerimaan kas. Itu adalah yang terkait dengan penundaan pencatatan penerimaan. Lah ini SOP yang kadang-kadang SOP perusahaan yang kadang-kadang lemahnya itu di sini gitu ya. Yakni apa? Sering terlewatkannya timing antara penerimaan dan pencatatan. Jadi apa yang terjadi? Pencatatannya ditunda misalnya. Gitu. Pencatatannya ditunda. Dengan tujuan apa? Agar si pelaku fraud itu punya kesempatan untuk menggunakan uang itu duluan. Nah ini cilakannya adalah penggunaan duluan itu bisa jadi
setelah dia waktunya harus melakukan pencatatan, uangnya hilang. Kadang-kadang untuk apa? Dia gunakan untuk judi. Nah, untuk judi atau untuk kemudian hal-hal lain yang sebetulnya mungkin dia gunakan untuk investasi terlebih dahulu, tapi ternyata duitnya nggak balik. Nah, ini masalah gitu ya. Gitu. Nah, berikutnya adalah pencurian yang sudah dicatat di dalam pembukuan atau larceny atau cash larceny, penggelapan. Habis dicatat, duitnya digunakan untuk yang lain atau disalahgunakan. Ya. Atau bisa jadi modusnya apa? Sengaja membuat kesalahan pencatatan. Sengaja membuat kesalahan pencatatan. Ini masalah ini. Kesalahan pencatatan itu menjadi masalah. Oke. Berikutnya, kecurangan dalam konteks pengeluaran kas. Nah, tadi kan ada fraudulent disbursement. Ada suara motor ya. Suara motornya keras sekali. Oke. Fraudulent disbursement. Ini markup contohnya. Contohnya adalah markup ya. Ini kasusnya banyak. Kalau markup itu kan kadang-kadang juga menjadi salah satu modus untuk korupsi gitu ya. Nah, ini sama persis. Karena apa? Tahu pengertian korupsi? Korupsi itu kan memperkaya diri atau orang lain dengan perbuatan melawan hukum gitu kan. Dengan cara-cara melawan hukum. Nah, dengan melakukan kerugian negara. Gampangnya begini, korupsi itu adalah fraud yang korbannya negara. Paham ya sekarang ya? Oke. Kalau teman-teman tahu teknis fraud atau anti fraud, nanti teman-teman yakin lah. Saya yakin Anda akan memahami korupsi itu seperti itu. Oke? Oke. Baik. Jadi bagaimana hal yang terkait dengan kecurangan penerimaan kas itu? Nah, oke. Pertama kita lihat kalau dalam konteks di perusahaan-perusahaan seperti koperasi dan lain sebagainya, yang sering banyak itu kan markup gitu ya. Atau kadang-kadang begini, ada penciptaan rekanan fiktif perusahaan. Contohnya apa? Misalnya perusahaan melakukan pengadaan barang, ya. Nah, si pelaku itu pengen udahlah gue aja yang main gitu. Saya aja yang main. Akhirnya apa? Dia bikin yang namanya perusahaan papan nama atau shell company atau perusahaan cangkang gitu. Salah satu istilah ngetrennya barangkali perusahaan cangkang gitu ya. Jadinya perusahaan papan nama saja. Alias apa? Itu perusahaan fiktif. Gitu. Dibikinlah perusahaan fiktif. Buat apa? Agar seolah-olah terjadi tender atau agar seolah-olah terjadi tender atau istilahnya adalah penunjukan atau pengadaan barang dan jasa secara fair oleh perusahaan itu, sehingga apa? Dibikinlah seperti itu oleh oknum. Yang terjadi si oknum kemudian melakukan markup harga gede-gedean gitu kan, apalagi kalau perusahaan besar. Gitu. Kadang kayak gitu yang terjadi. Udahlah gue aja yang main, gue aja yang pengadaan. Gitu kan. Yang dibikinlah perusahaan fiktif. Sebenarnya mungkin ya, kalau misalnya di UMKM atau di koperasi misalnya, kalau misalnya ini mungkin dalam logika wajar saya ya, misalnya si UMKM atau si perusahaan ini dia pengen karyawannya kaya gitu, sehingga ketika karyawannya mungkin keluarganya punya bisnis atau apa, dia membeli sesuatu dari karyawannya atau dari dagangan karyawannya. Itu kan tidak masalah sebenarnya, gitu kan. Cuma masalahnya adalah ada hal-hal fiktif yang ada di situ. Misalnya apa? Ternyata bikin perusahaan fiktif macam-macam. Itu kan berarti
Opo gue gitu loh. Jadi membeli sesuatu yang sebenarnya bisa dilakukan secara jujur, tetapi dilakukannya secara bohong-bohongan, kan begitu loh. Kan itu jadi fraud, hitung-hitungan pengertian logika hukumnya itu jadi fraud gitu. Nah, atau kemudian melakukan pembayaran yang lebih atau sekongkol misalnya dengan rekanan gitu ya, melakukan pembayaran lebih atau pembayaran tinggi untuk kemudian minta bagi hasil. Terkadang pelakunya kayak gitu. Nah, itu berikutnya. Nah, atau kemudian yang terjadi ada overbilling atau meninggikan tagihan. Overbilling gitu ya. Jadi ada overbilling yang meninggikan tagihan supaya apa? Supaya bisa dibagi-bagi tadi, kan begitu. Oke, terkait berikutnya adalah kecurangan dalam konteks penggantian biaya atau expense reimbursement schemes. Nah, ini contoh yang paling umum adalah penggantian biaya fiktif, nota bodong. Ini contoh umum ini, gitu. Kalau misalnya kita beli sesuatu gitu ya, kita beli sesuatu untuk misalnya perjalanan dinas atau misalnya membeli sesuatu terkait dengan pengadaan barang gitu ya, yang dibeli misalnya mungkin begini, kita adakan perjalanan dinas gitu ya. Contoh misalnya adalah permintaan nota kosong dari hotel. Hotelnya biayanya mungkin 1 juta, tapi karena nota kosong di situ kita isi 2 juta. Nah, ini contoh. Ini sering ini. Atau kita minta nota kosong dari hotel mungkin dua atau 3. Jadi apa? Seolah-olah ada 3 bill hotel, padahal sebetulnya hanya 1. Nah, ini biaya-biaya fiktif seperti itu. Atau pemalsuan nota, gitu. Ya. Atau bisa jadi begini. Ini juga nih. Misalnya saya selaku perusahaan misalnya, atau saya mau melakukan fraud nih. Kadang-kadang yang terjadi, saya inginkan tukar nota bensin saya. Saya bisa bikin nota, itu notanya saya gandakan. Nota bensin hari ini misalnya 200.000, saya gandakan jadi 3 nota bensin. Terus apa? Pagi saya tukarkan ke kasir, ke keuangan. Siang saya tukarkan lagi. Sore saya tukarkan lagi. Ini resiko ketika penanggung jawab keuangan itu berbeda-beda dan itu nggak dicek. Nah, itu masalah itu. Gitu. Nah, ini contoh ya, katanya dengan itu. Nah, ini namanya multiple reimbursement. Jadi berkali-kali ditukarkan padahal hanya 1 nota gitu ya. Asik ya? Oke. Nah, catatan berikutnya yang bisa jadi merupakan sumber kecurangan khas itu adalah markup lembur, markup dokumen-dokumen gaji misalnya, biaya rumah sakit, markup biaya-biaya seperti biaya makan, tunjangan makan, lauk pauk dan lain sebagainya. Markup biaya-biaya lain gitu misalnya, atau biaya-biaya, kalau ada biaya-biaya di perusahaan itu bisa jadi memang bisa jadi di markup begitu. Ini contoh misalnya gini ya, laporan lembur. Ini juga sering kali jadi sumber fraud nih. Gitu. Laporan lembur jam lembur ya, biasanya kan ada jam lembur nih di perusahaan gitu kan, yang itu dihitung lembur 10 jam ya, dilaporinya 20 jam 30 jam dalam sebulan
gitu. Nah ini sering ada kasus-kasus seperti yang didiskusikan dengan saya. Gimana ya mas gitu ya. Cek aja CCTV itu bisa membantu sebetulnya. Maka sebetulnya kalau kita mau mencegah terjadinya fraud, ya kita mau mencegah terjadinya fraud, maka pengamanan perusahaan itu harus total, bukan hanya dari orang luar, tapi juga dari orang dalam.